Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar. Ini kesempatan ini Pak Sabar akan melihat berita yang rame ya tentang resesi. Jadi resesi itu banyak mengkhawatirkan orang ya. Resesi itu ringkas ceritanya perekonomian secara nasional yang memburuk ya. Jadi banyak hal, harga-harga naik, terus banyak usaha yang tutup, akhirnya banyak pengangguran, banyak kejahatan dan lain sebagainya ya. Intinya keadaan perekonomian yang memburuk karena banyak hal ya. Apakah resesi itu akan terjadi di Indonesia di tahun 2023? Pak Sabar akan mencoba melihat dengan kartu tarot ya. Yang belum subscribe tolong di subscribe channel Pak Sabar biar Pak Sabar channelnya berkembang, biar Pak Sabar semangat buat video. Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online, silahkan chatting di nomor WA Pak Sabar 0822 2179 9480. Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau tendensi yang lain, atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, mantan idaman lain, nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nasib seseorang tidak akan berubah kalau seorang itu tidak merubahnya. Resesi, bagaimana gambaran resesi di Indonesia yang ditakutkan orang, apakah semenakutkan itu, apakah akan terjadi? Pak Sabar akan melihat dengan kartu tarot. Ini ada kartu 4 pedang. Seseorang tertidur, ada pedang-pedang 4. Ini ada seseorang membawa 10 tongkat menuju istana, berat melelahkan. Ini ada Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Apakah semenakutkan itu resesi di Indonesia? Pak Sabar akan mengulas dengan kartu tarot ya. Ini kartu pertama ada 4 pedang. Seseorang tertidur dengan pedang-pedang. Itu kuncinya hadapi dengan tenang ya, jangan panik, jangan terpengaruh dengan pemberitaan yang berlebihan. Ini lambangnya seperti ini. Digambarkan seseorang tertidur dengan pedang-pedang. Terus pedang itu simbol kreativitas ya. Sebaiknya Anda lebih kreatif ya, mencoba yang lebih kreatif, usaha-usaha tambahan, usaha sampingan ya. Jadi jangan tertumpu dengan satu usaha, harus kreatif. Ini digambarkan ada orang di jendela ini, anak kecil minta petunjuk kepada ibunya. Itu artinya bisa saja ibu itu sebagai pengayom, jadi lebih banyak berdoa, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa, atau juga untuk mengurangi kegagalan, kalau mau usaha konsultasi ke orang-orang yang ahlinya ya, atau cari info di sosial media, di internet untuk perbandingan ya. Ini ada 10 tongkat, seseorang membawa 10 tongkat menuju istana ya. Seseorang membawa 10 tongkat menuju istana. Itu simbol-simbol seseorang membawa 10 tongkat menuju istana. Itu simbol-simbol untuk bertahan ya. Apapun pekerjaanmu pasti menghasilkan ya. Jadi bertahan, jangan menyerah. Ini seperti berat melelahkan, tapi sudah ada gambar menuju istana. Jadi seseorang membawa 10 tongkat menuju istana itu seperti sebuah usaha yang melelahkan, tapi nanti akan ada hasilnya. Yang penting kamu bertahan ya, seperti itu. Ini ada Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini roda keberuntungan ya. Artinya resesi tidak semenakutkan yang dibayangkan orang ya. Jangan terlalu panik ya. Digambarkan Wheel of Fortune roda, artinya roda itu berputar, bergerak ya. Yang penting harus tetap bergerak, harus tetap berusaha, jangan berhenti, jangan menyerah ya. Jadi resesi tidak semenakutkan yang dibayangkan orang, kehancuran ekonomi yang luar biasa, akhirnya banyak orang di PHK, banyak pengangguran, akhirnya muncul kejahatan dan lain sebagainya lah.
jadinya guncangan ekonomi. Tidak sebahaya itu ya, terlihat di sini Wheel of Fortune masih banyak keberuntungan ya. Kata orang Jawa itu selalu beruntung. Jadi orang jatuh, misalkan kakinya patah, dia masih beruntung, untung hanya patah gitu loh. Jadi tidak kepalanya tidak hancur, misalkan seperti itu. Jadi selalu ada hikmah di balik semua itu ya, selalu melihat sisi keberuntungannya ya. Begitu yang dilihat Pak Sabar tentang resesi yang ramai dibicarakan orang ya, jangan panik ya. Ini terlihat tidak semenakutkan itu. Yang belum subscribe tolong di subscribe. Yang mau konsultasi apa saja silahkan chatting Pak Sabar. Mungkin usahamu sulit, mungkin keuanganmu sulit, mungkin kamu juga panik menghadapi resesi, silahkan tanya Pak Sabar ya. Nanti di nomor WA yang tertera ya. Sukses selalu, semangat selalu ya, optimis semuanya.